Berlatar tahun 2008, di mana data kepolisian mencatat bahwa ada lebih dari 300 penjahat melarikan diri ke luar negeri setiap tahunnya. Dan dari kebanyakan dari mereka kabur dan bersembunyi di Asia Tenggara untuk melakukan tindakan kriminalitas terhadap turis Korea dan pengusaha lokal di sana. Vietnam adalah salah satu negara yang disinggahi para penjahat Korea, di mana kita akan diperlihatkan dengan seorang turis yang merupakan anak seorang pengusaha kaya raya di Korea. Dia bernama Yonggi, saat ini diajak seorang pria Korea yang bernama Jong-hun, yang mengatakan jika ada seorang bos rental mobil yang mengajaknya untuk berbisnis, sehingga Yonggi mau diajak ke tempat sepi untuk bertemu langsung dengan bos rental tersebut. Dan inilah Kang Haesang, kita panggil saja Kang, bukan seorang anak presiden dan bukan juga bos rental mobil. Tetapi si Kang ini adalah seorang penjahat berdarah dingin yang berniat menculik Yonggi dan meminta tebusan kepada ayahnya yang seorang kaya raya. 네 눈에는 내가 렌터카 하는 사람으로 보여. 너 납치된 거야. Dan inilah The Roundup. Beralih ke Korea, kita akan diperlihatkan pada situasi tegang. Tatkala ada seorang penjahat lulusan rumah sakit jiwa sedang mengancam seorang warga sipil dengan sebilah pisau, tidak ada yang berani maju. Bahkan polisi setempat pun agak ragu-ragu dan takut untuk melawannya. Dan ya, akhirnya jagoan kita pun muncul. Dialah sang detektif profesional. Kita panggil saja Ma Dong-suk nama aslinya. Satu-satunya detektif kepolisian yang memiliki tubuh besar dan punya sebuah tamparan kuat yang mampu membuat siapa saja yang ditaboknya langsung pingsan seketika. Ketika semua orang takut untuk maju, Ma Dong-suk dengan santainya menyelinap dari pintu belakang, yang karena ukuran tubuhnya terlalu besar dan kekar. Akhirnya beliau ketahuan juga, tetapi itu tidak menjadi masalah karena Ma Dong-suk tetap maju untuk menumbangkan pelaku bersajam tersebut. 위험하니까 칼 내려놓으라고. 기사는 이때 알았어 놨냐? 아이고, 괜찮아. 눈 가려가지고 난지 몰라. Singkat cerita, Ma Dong-suk sudah berada di kantor di mana di situ kita akan diperkenalkan dengan seorang kapten alias atasan Ma Dong-suk. Kita panggil saja si kapten. Beliau mengatakan bahwa kantor pusat memerintahkan mereka berdua untuk pergi ke Vietnam. Karena ada 3 orang penjahat yang sedang berada di sana, yang salah satunya bernama Jong-hun, orang yang kita lihat di awal film. Di antara mereka berdua tidak ada yang bisa berbahasa Vietnam, sehingga dengan percaya dirinya si kapten akan menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris, yang hal tersebut dibuktikan ketika dirinya berbahasa Inggris tapi khusus untuk memesan makanan. 샐러드 퍼스트. 어니언 앤 노 발사 비니거. Alhasil Kapten dan Ma Dong-suk pun harus diperiksa oleh kepolisian bandara Vietnam, karena dianggap mencurigakan gara-gara si Kapten berbicara tidak jelas dalam bahasa Inggris. Beruntung ada petugas konsulat bernama Park yang datang tepat waktu untuk menjemput mereka ke kantor konsulat. Kembali ke misi, si petugas konsulat mengatakan bahwa setahun ini telah terjadi kasus orang hilang dengan modus penculikan, uang tebusan diberikan, tetapi korban tetap dibunuh. Bahkan ada jasadnya masih belum ditemukan sampai saat ini. Tak ingin keluar dari tugas ini, si kapten pun menyuruh Ma Dong-suk untuk fokus saja pada target mereka yakni si Jong-hun, di mana dia ternyata sudah menyerahkan diri dari tadi, dan saat ini sedang berada di ruangan ini di kantor tersebut. Seperti biasa, seorang penjahat kecil atau amatir selalu merasa jago di depan Ma Dong-suk tanpa tahu hal mengerikan yang bisa diperbuatnya, sehingga ketika Jong-hun menolak buka suara mengenai keberadaan kedua temannya yang lain, Ma Dong-suk terpaksa memaksa kaptennya untuk menutup CCTV, karena sebentar lagi akan dilakukan sesi kejujuran untuk mengetahui seberapa kuatkah si Jong-hun ini bisa menahan tes kejujuran tersebut. 귀를 하나. Setelah diinterogasi dengan cara yang unik, Ma Dong-suk pun segera pergi ke apartemen tempat kedua temannya tinggal, di mana Ma Dong-suk lagi-lagi membuktikan kekuatan fisiknya, ketika gagang pintu tak sengaja terlepas oleh cengkeraman kuat tangannya tersebut.
Tak diduga, teman Jong-hun ternyata sudah tewas dengan kondisi yang mengerikan dibunuh oleh orang lain. Sedangkan yang satu lagi menghilang entah kemana, sehingga Ma Dong-suk kembali ke Jong-hun untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. 야, 일어나 이 새끼야. 부장님. 아이고, 부장님. 얼른 일로. 일로. 아니, 일로. 아니. Jong-hun akhirnya jujur bahwa dirinya sengaja menyerahkan diri karena takut dibunuh oleh Kang Hae-sang, seorang penjahat berdarah dingin yang menculik orang kaya di adegan awal tadi, yang kemungkinan besar, temannya yang di apartemen tadi juga dibunuh oleh si Kang Hae-sang ini. 누구 강혜상? 리조트 사업하는 최용기를 납치하자고 저희를 꼬드겼어요. Semua berawal dari Jong-hun dan kedua temannya yang merupakan penjahat amatiran ini, bekerja sama dengan Kang Hae-sang untuk menculik Yonggi untuk meminta uang tebusan darinya, di mana di saat Kang Hae-sang mengatakan bahwa mereka bertiga hanya penjahat amatir pun, jelas menimbulkan sedikit ketidakenakan, yang ketika mobil sedang berhenti sejenak, si Yonggi pun kabur dari mobil dan dengan terpaksa Jong-hun dan kedua temannya turun untuk mengejarnya. Saat sudah tertangkap itulah, muncul si Kang Hae-sang yang langsung membawa parang dan langsung mencincang Yonggi. Saat itu juga membuat kaget Jong-hun dan kedua temannya, karena awalnya hanya menculik, kok jadi brutal dan sadis seperti ini. Dan tiba-tiba Kang Hae-sang dan satu partnernya pun membunuh teman Jong-hun dengan menggorok lehernya, yang akhirnya mengungkapkan siapa sosok Kang Hae-sang ini sebenarnya, yang ternyata adalah seorang pembunuh berdarah dingin dan juga merupakan pelaku atas hilangnya 13 turis Korea yang terjadi pada tahun ini. 대가리 하나 줄어서 좋지. Sadar bahwa Kang Hae-sang tidak akan segan-segan membunuh mereka berdua, Jong-hun dan satu temannya pun menurut saja ketika dia dan partnernya menyuruh mereka berdua untuk menggali tanah, di mana Kang Hae-sang sendiri yang memiliki perawakan kekar dan berotot pun memotong jasad tangan Yonggi, dan mengirimkan ke ayahnya untuk tetap meminta uang tebusan atas anaknya yang telah meninggal. Senekat dan sebrutal itulah sosok si Kang Hae-sang ini. Jong-hun sendiri terus memohon kepada Ma Dong-suk agar segera dipulangkan ke Korea. Terserah mau dipenjara berapa lama pun juga, asalkan dia bisa aman dari sosok si Kang Hae-sang ini. Karena dari rumor yang beredar, Kang Hae-sang adalah sosok yang fokus, nekat, brutal, dan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Ma Dong-suk pun langsung menelpon rekannya di Korea untuk mencari tahu data tentang asal-usul si Kang Hae-sang ini. Kenapa dia sangat ditakuti di dunia kriminal bahkan oleh penjahat seprofesi sekalipun. Dan sembari itu, Ma Dong-suk dan Kapten pergi ke tempat dikuburnya jasad Yonggi untuk membuktikan kebenaran perkataan si Jong-hun tadi. 야, 찾았다. 찾았어. Dan benar saja, terdapat dua jasad, satu temannya Jong-hun dan satu lagi jasad si Yonggi si anak orang kaya. Setelah polisi Vietnam mengurus semuanya, Ma Dong-suk menghubungi informannya untuk mencari tahu tentang sosok si Kang Hae-sang ini. Di mana si informan tersebut mengatakan jika ada seorang preman Korea yang juga sedang mencari si Kang Hae-sang ini. Yang siapa tahu si preman tersebut mungkin mengetahui keberadaan si Kang Hae-sang saat ini. Beralih ke tempat lain, lebih tepatnya kediaman si Kang Hae-sang. Di situ kita akan menyaksikan sekelompok pembunuh bayaran di bawah naungan The Continental. Mereka semua dibayar dan diutus oleh ayah Yonggi untuk membunuh Kang Hae-sang dan membalaskan kematian putra satu-satunya. Di dalam apartemen mereka hanya menemukan koper berisi uang dan emas batangan hasil semua kejahatan Sang Kaesang selama 1 tahun ini, sehingga sebelum Sang Kaesang pulang, mereka mengamankan uang tersebut untuk dikirim kepada ayah Yonggi. 일단 돈부터 보내죠. 오케이. Kembali ke Ma Dong-suk dan sang kapten yang mendatangi markas judi si preman, sudah jadi lagu lama ketika para penjaga ini sok jago di depan Ma Dong-suk, sehingga untuk kesekian kalinya Ma Dong-suk kembali mengepalkan tangannya untuk menumbangkan mereka semua tanpa ampun. Si preman itu pun terpaksa menodongkan pistol yang bisa mudahnya direbut oleh Ma Dong-suk, sehingga ia akhirnya mau buka suara tentang kediaman si Kang Hae-sang ini, dan anak buahnya lah yang tahu tempat tinggal saat ini. 강혜상이 위치 파악해서 가고 있어. 너는 뭐 좀 나온 거 없어? 이름은 최춘백, 좋은 캐피탈이라고 대부업체 회장입니다. Sementara itu, Sang Kaesang terlihat baru saja pulang dari tempat karaoke. Melihat ada puntung rokok yang masih menyala,
dia sudah bisa langsung menebak jika ada seseorang yang masuk ke kamarnya tanpa izin, sehingga Haesang langsung masuk ke kamar mandi dan menutup pintunya rapat-rapat dan tiba-tiba. Ya, Haesang dan satu partnernya nampak tidak takut dengan kelompok pembunuh bayaran tersebut, dan yang menarik adalah, para pembunuh bayaran ini hanya dibekali dengan senjata tajam bukannya senjata api. Nampaknya para pembunuh bayaran ini kurang greget apabila menggunakan pistol, sehingga mereka semua harus bertarung melawan Haesang menggunakan sajam dan tangan kosong saja. Menggunakan ponsel si pembunuh bayaran, Haesang pun menghubungi ayah Yonggi untuk bertanya kenapa uang dan emas batangannya diambil. Ayah Yonggi pun menjawab bahwa itu bagian dari rencana balas dendamnya, dan beliau juga mengancam mengerahkan pembunuh bayaran untuk membunuhnya atas kematian putra tercintanya. Dan bukannya panik, Haesang justru dengan santainya mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke Korea untuk mengambil uang miliknya, dan sebelum itu, dirinya akan mendatangi beliau dan membunuhnya dengan sangat-sangat keji. 다시 보내. 아니면 내가 한국 갑니다. Tak lama muncullah si Kapten dan Ma Dong-suk yang baru saja tiba di sana. Mereka berdua langsung masuk ke dalam dan menemukan banyak sekali mayat bergelimpangan, dan tiba-tiba si Kapten pun terkena bacokan parang, di mana untuk pertama kalinya Haesang akhirnya bertemu langsung dengan Ma Dong-suk. 2 lawan 1 tak masalah bagi Ma Dong-suk, dan terlihat sangat jelas bahwa mereka berdua bukanlah tandingan bagi Ma Dong-suk. Namun Haesang berhasil melarikan diri sementara partnernya tertangkap dengan dibuat tak sadarkan diri. 알았어, 그 새끼 내가 잡을 테니까 넌 안정을 좀 취해. 어떻게 안정을 취해? 이제 나 혼자 오줌도 못 싸. 두 분 다 추방 결정 내려졌습니다. Akibatnya mereka berdua harus dideportasi dari Vietnam atas keributan yang terjadi. Sementara Ma Dong-suk terus menggali informasi dari partnernya yang akhirnya buka suara kemana Haesang akan pergi, yakni pergi menuju Korea dengan naik kapal ilegal. 자, 우리 가야 돼. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua sampai di bandara Korea, di mana sang kapten bercerita kepada anak buahnya bahwa luka tersebut dia dapatkan dari pertarungan melawan puluhan penjahat. Tak ingin buang waktu, Ma Dong-suk pun pergi ke sebuah tempat yang merupakan markas seorang markas mantan gangster, bernama Yang Isu, bekas ketua dari geng Isu, di mana dia dipaksa untuk mencari informasi mengenai kapal yang akan tiba di pelabuhan Korea, hingga didapatkan lokasi pelabuhan Korea yang akan menjadi tempat tibanya Haesang di Korea ini. 불렀냐? Singkat cerita, Ma Dong-suk dan anak buahnya pun terus mengawasi kamera CCTV untuk mengamati kedatangan si Haesang, di mana akhirnya mereka mendapatkan gambarnya dan langsung memasukkan fotonya dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sementara untuk si pengusaha kaya, dia tidak ingin membiarkan pembunuh anaknya tenang, dengan menyewa lagi pembunuh bayaran, dan kali ini dia tidak main-main lagi dengan tidak hanya menyewa puluhan orang, tetapi ratusan pembunuh bayaran ia sewa hanya untuk memburu si Haesang licin ini. Kembali ke Ma Dong-suk dan si kapten yang kena marah oleh Pak Polisi di sana, di mana kekacauan yang mereka timbulkan jelas sudah membuat pusing Pak Polisi ini, sehingga kasus ini akan diserahkan ke luar negeri untuk diselesaikan. Tak ingin melepaskan kasus ini begitu saja, Ma Dong-suk dan si kapten sudah mempersiapkan kata-kata untuk merayu dan membujuk Pak Polisi tersebut dengan menjelaskan secara detail kronologi kasusnya, yang pada intinya, jika kepolisian mereka berhasil menangkap si Haesang, maka reputasi kepolisian mereka dipastikan akan naik, dan citra Bapak Polisi ini pun akan semakin baik di mata masyarakat. 꼼꼼하게 좀 읽어보시라니까 그러네. Setelah menemui Bapak Polisi ini, Ma Dong-suk bersama anak buahnya pun pergi ke tempat pengusaha kaya raya untuk memberi penghormatan terakhir kepada Yonggi yang sudah meninggal. Beliau bernama Kim, ibu dari Yonggi, alias istri dari si pengusaha kaya raya tersebut, di mana beliau sangat berterima kasih kepada Ma Dong-suk yang sudah membawa jasad anaknya kembali ke Korea, dan dia dipersilahkan mencicipi makanan yang ada di acara tersebut. 아니야, 너는 여기 최춘백 잘 감시하고 막둥이는 CCTV 좀 꼼꼼하게 확인해, 알았어? 네. Sementara itu,
kita akan diperlihatkan dua orang teman si Haesang yang baru saja tiba di Korea. Mereka merupakan penjahat dan pembunuh kejam sama seperti si Haesang. Dan justru kedatangan mereka berdua ke sini adalah atas undangan si Haesang yang membutuhkan bantuan untuk membawa kembali uang dan emas batangan yang telah pengusaha ambil. Mereka berdua langsung pergi ke tempat diadakan upacara penghormatan almarhum Yonggi. Di mana saat akan masuk, mereka melihat mobil yang berisi 6 orang pembunuh bayaran yang sepertinya disewa untuk memburu si Haesang. Tanpa rasa takut akan kalah jumlah, mereka berdua pun dengan percaya dirinya membuka pintu mobil yang sontak. Hal tersebut membuat ke-6 pembunuh bayaran ini terkejut. Tanpa banyak omong, mereka berdua langsung membunuh ke-6 pembunuh bayaran tersebut dengan hanya menggunakan parang dan sebilah belati. Sementara di lantai atas, si pengusaha terlihat baru saja akan meninggalkan acara dengan ditemani 2 bodyguard, di mana beliau akan sangat terkejut ketika baru menyadari jika salah satu bodyguardnya adalah si Haesang, yang diam-diam sudah menyusup, sehingga ketika lift sedang melaju ke bawah, Haesang langsung membunuh bodyguard tersebut dan membawa Pak pengusaha bersamanya. 강혜성입니다. Sesampainya di bawah, Haesang langsung disambut kedua temannya tadi, di mana mereka berdua meminta bayaran lebih, karena baru saja tiba mereka harus bekerja keras untuk membunuh para pembunuh bayaran tersebut. Alhasil, si pengusaha pun disiksa dan dipotong jempolnya sebagai video permintaan uang tebusan, di mana Haesang meminta uang tebusan sebesar $2 juta, dan harus diantar langsung oleh istrinya Ibu Kim dengan hanya ditemani supir saja, tanpa ada polisi yang ikut campur. 안 그러면 남편도 죽는데? 그랬으면 난 고맙지. 우리 내일은 잘해서 남편 한번 살려봅시다. Bingung karena wajah Ma Dong-suk sudah dikenali, dan anak buahnya juga rawan untuk dikenali, Ma Dong-suk akhirnya minta bantuan kepada Yang Isu, sang mantan ketua gangster untuk jadi supir Ibu Kim, dan sangat mengejutkan, Yang Isu bersedia untuk melakukan hal tersebut. Membawa uang sebanyak $2 juta membuat Yang Isu ngiler dan sangat ingin sekali memilikinya, karena bisa memulai kehidupan baru tanpa harus melakukan bisnis ilegal lagi. Namun saat ini, dirinya harus fokus untuk jadi sopir Ibu Kim sesuai dari perintah Ma Dong-suk. 형사님, Dalam perjalanan ke lokasi penyerahan uang tebusan ini, Ma Dong-suk telah menyiapkan segala kemungkinan, mulai dengan mengutus mobil pos berisi anak buahnya yang akan terus mengikuti dari belakang kemanapun Ibu Kim pergi, serta mengutus anak buahnya yang lain untuk melacak keberadaan di sekapnya si pengusaha, dan syukur-syukur bisa melepaskan si pengusaha sebelum Ibu Kim sampai di lokasi penyerahan uang tersebut. Tak hanya Ma Dong-suk, Haesang juga sudah mengirim kedua orang temannya tadi untuk terus mengikuti pergerakan Ibu Kim, di mana mereka akan merebut uang tebusan tersebut di tengah jalan karena tidak ingin menyerahkan si pengusaha tersebut begitu saja. Sementara itu, kita akan melihat satu anak buah Ma Dong-suk berhasil melacak keberadaan si pengusaha di sekap, dan berhasil menemukan si pengusaha untuk dibawa pulang. Namun tiba-tiba, muncul si Haesang dari belakang yang langsung menikamnya. Beruntung dia tidak tewas karena para polisi sudah tiba di sana untuk memberi bala bantuan. 너 왜 그래? 강희상 이 새끼가 찌고 도망갔다니까. Dengan terpaksa, Haesang pun kabur dengan mobilnya. Dia langsung menghubungi kedua temannya untuk segera mundur karena polisi keburu mengepung. Namun di sini terjadi sedikit perbedaan pendapat, ketika kedua temannya ini curiga jika itu hanya akal-akalan si Haesang untuk menguasai uang tebusan itu sendiri, sehingga kedua temannya tersebut tetap pada rencana untuk mencegat Ibu Kim di tengah jalan. 씨발 새끼야. 아줌마 제껴. Melihat mobilnya dicegat, Jang Isu pun segera membelokkan mobilnya dan masuk ke dalam parkiran mall, di mana kedua teman si Haesang tadi ternyata tidak mudah menyerah, dan menyerang Ibu Kim ke parkiran mall tersebut. Ibu Kim pun meminta agar Jang Isu segera kabur dan biarkan uang tersebut diambil mereka saja. Namun Yang Isu tidak ingin membiarkan uang sebanyak itu diambil begitu saja, karena yang seperti yang kita lihat tadi,
Yang Isu ini mantan kriminal juga dan ingin uang tersebut menjadi miliknya, sehingga dia nekat memilih untuk menghadapi kedua temannya si Haesang tersebut daripada kabur menyelamatkan nyawanya sendiri. Yang Isu akhirnya berhasil kabur membawa uang tersebut. Sementara satu orang teman si Haesang tadi pergi mengejar Ibu Kim, dan yang satunya lagi harus berhadapan dengan dua orang polisi yang sudah tiba di sana. Setelah terjadi sedikit pertarungan, satu teman si Haesang pun berhasil ditangkap tanpa ada petugas yang terluka parah. Namun untuk Ibu Kim, dia masih dalam keadaan bahaya karena masih dikejar satu teman si Haesang tersebut. Saat itu, muncullah Ma Dong-suk yang langsung mematahkan pergelangan tangan si penjahat ini. Yang karena tak ingin ditangkap begitu saja, dia terus melawan. Ma Dong-suk hingga terpaksa mengeluarkan bogeman serius yang pastinya membuat si penjahat langsung ambruk seketika. Kembali ke Yang Isu yang sedang kabur, dia sempat dicegat oleh Haesang. Tetapi dengan semangat ingin kaya mendadak, Jang Isu pun lari membawa koper tersebut dan berhasil masuk ke dalam taksi. 인생은 이렇게 시작하는 거야. Yang Isu pun pergi ke pelabuhan, dan menghubungi satu orang kapten kapal bermata satu, di mana kapten kapal ilegal ini merupakan kenalan dekat Haesang yang sebelumnya membawa Haesang datang ke Korea. Alhasil, bukannya dijemput si kapten kapal, Jang Isu justru didatangi si Haesang yang bermaksud untuk mengambil kembali uangnya, di mana Yang Isu sempat petantang-petenteng menolak memberikan uang tersebut. Tetapi ketika sajam Haesang lebih besar daripada miliknya, saat itulah Yang Isu langsung kabur tanpa melakukan perlawanan sedikitpun. Haesang pun kabur menggunakan bis, di mana Yang Isu yang dari tadi terus mengawasi pun berinisiatif menghubungi Ma Dong-suk dan memberitahukan kemana Haesang pergi, sehingga pelarian Haesang akhirnya diketahui dan tinggal mencegatnya di tengah jalan. Sendirian Ma Dong-suk pun masuk ke dalam bis tersebut dan dengan santainya menyuruh semua penumpang keluar dengan tertib. Seperti biasa, Haesang menggunakan parang lejennya, sementara Ma Dong-suk melepas ikat pinggangnya untuk membalut kepalan tangan besarnya, di mana mereka berdua bertarung secara brutal sampai-sampai merusak fasilitas di dalam bis tersebut. Dan seperti yang kita lihat, Haesang tentu bukanlah tandingan seorang Ma Dong-suk, bahkan jauh di bawah Ma Dong-suk, yang meskipun Haesang berpengalaman dalam dunia kriminal, Ma Dong-suk jauh lebih berpengalaman karena pernah jadi personil kepolisian yang paling ditakuti. Terlempar keluar dari bis, tak membuat Haesang menyerah begitu saja. Dia mengambil wiper mobil dan sempat melukai lengan Ma Dong-suk, sehingga tanpa ragu lagi Ma Dong-suk mengangkat tubuh Haesang dan membanting ke mobil hingga membuatnya tak berdaya. Masih tak menyerah juga, Haesang kemudian mengancam Ma Dong-suk dengan mengatakan dia akan membunuhnya dan membunuh semua keluarga Ma Dong-suk, yang ketika kesabarannya sudah habis, Ma Dong-suk pun langsung melakukan bogeman super serius yang membuat Haesang tidak sadarkan diri. Setelah semuanya selesai, Ma Dong-suk pun langsung menghubungi Jang Isu untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya membereskan kasus ini, yang mana sebenarnya Yang Isu sangat sedih sekali dan kecewa karena gagal menjadi orang kaya mendadak. Berkat Ma Dong-suk, kasus ini pun resmi ditutup dengan Haesang yang akan dihukum seberat-beratnya, di mana semua pihak pun mendapat penghargaan, seperti petugas konsulat, polisi Vietnam, dan bapak polisi tadi. Jika bukan karena Ma Dong-suk yang tak pernah berhenti untuk menumpas segala kejahatan meskipun kejahatan akan terus bermunculan dan tidak ada hentinya, setidaknya Ma Dong-suk bisa membuktikan bahwa dengan fisik memadai, jabatan yang dipercayakan, dan kejujuran sejati seorang insan manusia, dia bisa sedikit mengurangi kriminalitas yang membuat orang-orang memiliki harapan baru untuk berjuang demi kebenaran.
Welcome to my party, we're just getting started. A life is a Tama. dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of